Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Ramais Mananda. Saya dari kelas 10 Kimia Industri. Di sini saya akan berkisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah salah satu sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umat kalangan, tidak hanya umatnya saja. Keluarga dan para sahabat pun juga mencintai beliau sebagai sahabat yang hidup di sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak jauh pula karakter dan sifatnya akan sama dengan Nabi tersebut. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satu contohnya adalah Utsman bin Affan yang pernah menjadi khalifah setelah kepemimpinan Abu Bakar, setelah kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau adalah sosok khalifah yang ketiga, yang terus meneruskan pemerintah adil dan sejahtera. Utsman bin Affan lahir pada 17 Juni 579 Masehi. Khalifah yang ketiga memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti pendahulunya, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Perkawinannya dengan dua putri Nabi Muhammad SAW secara turut-menurut. Yang pertama ada Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sehingga dia dijuluki sebagai Dzunur Ain. Selama masa pemerintahannya, pemerintah Muslim memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada tahun 650, dan sebagian dari Khorasan, sekarang Afghanistan, pada tahun 561. Penaklukan Armenia yaitu dimulai pada tahun 654 Masehi. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdulmanaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan lahir dengan seorang ayah yang bernama Affan bin Als dari suku Umayyah. Utsman bin Affan terdaftar dari salah satu 22 orang yang di Mekah yang pandai menulis. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya raya. Ayahnya meninggal ketika ia berdagang di usia muda saat berpergian ke luar negeri. Dia meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Utsman menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang pesat dan menjadikan salah satu dia sebagai orang yang terkaya raya di suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang juga khalifah. Perang Zatrika yang berkecamuk dan perang Ghatafan, di mana Rasulullah SAW mengorbankan panji perang yang diyakini sebagai wali kota Madinah, yaitu Utsman. Pada perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda ditambah dengan sumbangan sebesar 1000 dirham. Dan Utsman bin Affan ini juga pernah membeli sumur dari seorang Yahudi yang seharga 35.000 dirham, dan itu disumbangkan untuk umat muslim yang sedang membutuhkan. Kedermawanannya ini sangat terkenal di kalangan semua suku Quraisy. Bahkan bukan suku Quraisy saja, semua suku tahu kedermawanannya seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Ia mendedikasikan daya air untuk kepentingan masyarakat pada musim kemarau saat itu, dan dia pernah menyumbangkan 1000 ekor unta untuk membantu kebutuhan manusia musim kemarau. Dia adalah salah satu raja yang pernah memperluas wilayah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dia mempraktikkan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan seperti membangun gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara, pertanian, mengembangkan pertanian, penaklukan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, dan lain-lain. Karya terbesarnya ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran yang sebagai mushaf. Selama masa jabatannya, masa jabatan Utsman, dia banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak menjadi layak, karena ada beberapa gubernur yang tidak layak untuk menangani beberapa daerah tersebut.
menggantikannya dengan yang lebih amanah. Itulah sosok Utsman bin Affan yang bisa kita ambil dari ceritanya. Utsman bin Affan pada awal mula masuk Islamnya yaitu diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah itu menerima wahyu dan sedang mendakwakan Islam, Utsman bin Affan mendatangi untuk mengajaknya. Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam. Utsman ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang paling mudah masuk Islam. Dengan cara ini Utsman menjadi salah satu orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, yang artinya orang yang pertama masuk Islam. Itu arti golongan dari as-sabiqunal awwalun. Setelah Ali, Umar, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Sejak saat itu Utsman bin Affan ini setia kepada Rasulullah SAW dan menjadi sahabat yang paling setia kepada Nabi. Setelah menerima kebijakan hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang berangkat mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Utsman bin Affan ini adalah jadilah pemimpin yang baik, dermawan, amanah, dan jujur. Dan tidak lupa juga selalu berdoa dan bekerja keras, karena keberhasilan adalah kuncinya bekerja keras. Seperti Utsman bin Affan, jikalau dia tidak bekerja keras, maka dia tidak akan menjadi saudagar kaya raya di antara suku Quraisy.